Om Kimung, Ya, Bang Jali, politik makin seru nih, makin asik. makin asik. Apalagi setelah debat kemarin tuh, hari Debat. Minggu Ya. gitu. Kalau Bang Jali sih hampir nonton semua ya, karena tadi sempat ada bagian-bagian pas debat. Kalau Om Kimung nonton full? Apa ya? Seliweran lah sambil kerja sih Oh, masalahnya. jadi nonton sambil dengar-dengar doang ya? Ya, seliweran gitu. Gimana menurut Om Kimung, perbandingan debat yang pertama sama yang ketiga ini? Kan yang satu tiga tuh capres ya. Enakan mana nih seruannya nih, dibandingin satu sama tiga? Ya, masih seperti itu gitu. Cuman ada Pak Ganjar sedikit naik gitu. Sedikit naik dan Pak Prabowo eh, apa ya? eh, Temperamennya bukan temperamen sih sebenarnya. Apa tuh? Irama memang gayanya seperti itu sudah mulai ada iramanya, enggak menggebu-gebu ini gitu, enggak terlalu apa ya, enggak terlihat amarahnya, cuman enggak terlalu gitu. Agak sini Om Kimung, biar masuk ke mana gitu. Jadi kalau Bang Jali kan melihatnya ini lebih menarik karena eh, apa namanya, ada debat-debat yang menurut Bang Jali itu sesuai konteks pertama, sesuai tema. Karena kan temanya pertahanan, geopolitik, keamanan ya kan, tema debat itu gitu. Dan itu harusnya menjadi apa keuntungan buat Pak Prabowo sih sebenarnya kalau menurut Bang Jali. Cuman Bang Jali melihatnya tuh malah jatuhnya saat jelas ini kan Pak Prabowo sebagai Menhan nih yang menjabat sekarang, artinya bekerja di bidang itu. Nah, tugas Pak Ganjar dan Pak Anies sebagai selain kompetitor capres, dan dia kan mempertanyakan kinerjanya beliau. Dan itu kalau menurut Bang Jali kedua pasangan ini bertanya sesuai apa yang apa yang sudah dikerjakan Pak Prabowo selama hampir 5 tahun ini gitu. Cuman menurut Bang Jali kurangnya adalah Pak Prabowo tidak menjabarkan apa yang sudah dia kerjakan, hanya beberapa poin. Contohnya dia sudah membuat sekolah untuk sains, teknologi segala macam untuk pertahanan, sama ada satu lagi tuh, Bang Jali lupa ntar kalau Bang Jali ingat ya. Jadi tidak menjelaskan secara gamblang apa yang sudah dia kerjakan gitu. Malah banyak kan visi misinya saat ditanya juga, kita akan perkuat lah, selama ini kemana aja gitu, kenapa kita harus gitu. Itu yang menurut Bang Jali agak sayang Pak Prabowo tidak memanfaatkan momen ini sih. Ya, ya gini Bang Jali, kita nggak tahu di dalamnya seperti apa di pertahanan, di Menteri Pertahanan. Tapi yang pasti debat kemarin adalah, kalau menurut Om Kimo adalah debat bagaimana sih selama Pak Menpan ini menjadi menteri gitu, Menteri Pertahanan sebagai apa, Pak Prabowo sebagai Menteri Pertahanan, itu aja. Tapi garis besar tentang misi apa yang akan disampaikan untuk negara ini, bagaimana dengan geopolitiknya, terus bagaimana dengan pertahanannya, bagaimana itu kemarin nggak ada loh. Kalau Om Kim melihat ya, hampir dibilang nggak ada. Padahal dunia sedang seperti apa. Nah makanya kalau Pak Prabowo bilang dia akan, memang mungkin bisa jadi pada saat ini, kan di akhir statementnya dijelaskan bahwa kemarin itu dia terbentur dengan beberapa dana yang dialirkan ke tempat lain gitu loh. Sampai dia menyampaikan, Pak Bu Menteri pun juga belum bisa menyetujui. Jadi ada hal-hal tertentu untuk kepentingan negara itu tidak perlu disampaikan. Makanya pada saat dia didesak, ya udah kita ngobrol aja berdua gitu loh. Kita ngobrol aja gitu loh. Jadi ya itu sih wajar-wajar aja. Wajar aja. Oke, kita bicara performa satu persatu tiap capres. Pertama mungkin dari sisi nomor satu dulu nih, Pak Anies nih. Om Kimu melihatnya gimana ya Pak Anies? Kalau Om Kimu? Sama, masih sakit ya? Bagus. Kalau bagus sekali terus, dan banyak. Cuman ada, ini Om Kimu masih nyari nih. Ada dana yang untuk membeli alat alutsista 700 triliun. Itu apa iya Bu Menteri Keuangan mau mengeluarkan uang sini? Ini lagi dicari. Tapi katanya sih kebenarannya enggak gitu. Jadi ini pertanyaannya kan bisa dijawab oleh Pak Prabowo itu kan, harusnya kan pertanyaan apa, hal-hal seperti itu bisa dibantah gitu. Kita balik ini, Pak Anies ini di awal-awal adalah benar menurut Bang Jali ya, agak menyerang personal Pak Prabowo, di mana dia kan menyampaikan bahwa dia ingin mensejahterakan para prajurit kita, tentara kita gitu, di mana saat ini maupun yang sudah pensiun tidak mendapatkan apa ya, fasilitas rumah lah yang seharusnya supaya mereka kesejahteraan terjamin lah kehidupannya gitu. Sudah membela negara mati-matian, tapi kalau kondisi tidak terjamin kan apa iya gitu.
dia membandingkan dengan apa yang dimiliki oleh Pak Prabowo, di mana memiliki lahan sebanyak lebih dari 300.000 hektar gitu. Dan bahkan saat sudah masuk sesi pertanyaan panelis, yang pertanyaan sudah disiapkan panelis, Pak Anies membuat pernyataan di awal mau mengklarifikasi apa yang disebutkan pada visi misinya, di mana maaf Pak Prabowo, saya mau klarifikasi bahwa 320.000 itu terlalu kecil, ya sebenarnya 340.000, sehingga terjadi ada bantahan Pak Prabowo yang seharusnya tidak boleh karena itu waktunya Pak Anies itu menurut Bang Jali agak memancing sih, dan itu sebenarnya sangat wajar kalau Pak Prabowo bilang kurang etis. Mungkin gimana menurutnya? Dan memang dari awal pun Pak Anies itu berusaha memancing Pak Prabowo. Jadi waktu debat pertama juga memancing, debat kedua ini lebih melohok pancingannya gitu. Jadi seolah-olah ini loh calon presiden yang lo pilih ini begini loh, pemarah loh, begini. Dan itu memang dipancing terus. Yang ketiga nanti pada saat akhir itu lebih bahaya lagi, lebih serem lagi ininya gitu. Jadi ini udah kepiawaiannya Pak Anies. Cuman ya lagi-lagi 3 debat kemarin, kalau Om Kimo melihatnya adalah ini bukan debat apa ya? Menurut Om Kimo melihatnya nggak begitu bagus lah. Artinya apa? Ini debat hanya untuk saling memojokkan gitu loh. Tidak melihat ke depan negara mau bagaimana gitu loh. Itu. Jadi kayaknya Pak Anies next nanti juga akan melakukan hal yang sama. Dan kembali lagi Pak Prabowo bisa nggak mengendalikan dirinya. Makanya kemarin itu sebenarnya benar juga nggak etis. Prabowo juga salah. Kalau terlalu pancing emosi, dia sempat komplain salah lah. Jadi ya menurut Om Kimo ini debat yang kurang bagus lah menurut Om Kimo. Jadi pernyataan Pak Anies menurut Pak Prabowo itu apa poinnya? Menurut Om Kimo etis atau tidak etis? Kan Bang Jali bilang kurang etis kalau Bang Jali. Kalau Om Kimo ngeliatnya gimana? Ya enggak. Konteksnya dulu. Iya, maksudnya langsung. Iya, konteksnya adalah bahwa dia membandingkan bahwa Pak Prabowo punya harta banyak, tapi prajuritnya kemana nih? Kan gitu konteksnya gitu. Ini hal yang berbeda. Bisa jadi rumah dia, harta dia segala macam hasil dari bisnis. Tentara yang bisnis nggak boleh banyak. Jadi ya banyak lah tentara-tentara jenderal banyak. Jadi ini yang mau diserang personil. Tujuannya supaya tidak etis ya? Jangan, sangat. Ya, itu pertanyaannya gitu. Tidak etis. Ini biar ada gambaran dulu. Jadi ada gambaran bahwa ini adalah lebih pertandingan ini adalah debat ini adalah lebih pada saling menjatuhkan. Tujuannya biar nih kan di luar sana masih banyak hal yang awam. Iya. Gitu loh. Gitu. Ya jadi kalau Bang Jali melihat performa Pak Anies ini masih sama, bahkan makin kencang serangan secara personilnya, terutama ke arah Pak Prabowo ya. Berbeda dengan ke Pak Ganjar, dia cenderung memang menanyakan konteks, memang substansinya lebih jelas kayak gitu. Dan juga enak juga Pak Ganjar udah mulai bagus lah. Sekarang Pak Prabowo ya kita udah tahu lah Pak Prabowo benar-benar dihantam betul-betul, bahkan kembali memunculkan apa ya, kalau nyebutin jargon-jargon apa, omon-omon. Sempat dapat nggak mungkin? Apa tuh? Jadi kita nggak bisa dapat pemimpin yang cuma omon-omon no. Omon-omon tuh kayak ngomong-ngomong no gitu. Itu menyindir Pak Anies ya maksudnya gitu. Jadi sudah melihatkan bahwa ada ya kembali bereaksi di mana kalau saat pilihan pertama ada debat pertama itu yang sorry ya gitu. Jadi kayaknya itu cara Prabowo untuk menenangkan diri ya mungkin ya. Bisa jadi. Jadi ya kemarin itu adalah sebenarnya bukan debat capres, adalah saling apa ya, bukan counter juga, pokoknya saling memojokkan lah. Masa sih ini jujur Om Kimo melihatnya ada ini cermin demokrasi yang menurut Om Kimo kok rakyat dipertontonkan seperti itu gitu loh. Om Kimo sebagai rakyat lah kemana isinya, tapi saling menjatuhkan. Dan itu bahaya loh. Menurut Om Kimo bahaya gini. Sekarang dia bisa jadi lawan, besok jadi teman. Contoh Pak Prabowo dengan Pak Anies, yang mengusung Pak Anies itu siapa? Kan Gerindra. Dan mungkin dalam hati Pak Prabowo mungkin, tapi Om Kimo nggak tahu. Orang dulu lu bisa naik gara-gara gua, kok bisa jadi begitu? Nah bisa jadi nanti kalau misalnya walau atas kehendak Allah ya, misalnya Pak Anies menang, bisa jadi nanti Pak pendukungnya Pak Surya Paloh bisa jadi nanti ini gua loh gitu loh. Nah ini hal-hal seperti ini yang banyak nggak pantas dipertontonkan. Yang pantas itu adalah ini kedepannya gue maunya begini, udah clear. Cuman memang kemarin Pak Prabowo kepancing banget. Oke.
Bang Jali pengen ngebahas topiknya dulu, nanti kita akan bahas apa yang kurang dari sisi debat KPU gitu. Pak Prabowo udah jelas tetap ini, cuman itu Om Kim melihatnya apakah Pak Prabowo sudah menjelaskan dengan jelas apa yang sudah dia kerjakan menurut Om Kim yang Om Kim tonton ya, Om Kim sudah tonton ya. Ya jadi di season ketiga, 2 atau 3 itu mulai itu udah. Jadi Pak Prabowo memang itu penjelasan tentang pertahanan negara itu nggak semudah membalikkan pertahanan dan butuh waktu panjang. Tapi sayangnya Pak Prabowo tidak memanfaatkan momen, artinya ada dong yang batasan-batasan yang bisa ngambil poin-poinnya aja gitu. Nggak usah untuk ada debat balik lagi, debat kusir lagi. Jadi ya ini adalah kelemahan Pak Prabowo. Artinya Pak Prabowo tidak memanfaatkan waktu. Cuman memang ya kalau untuk pemberitahuan tentang dokumen tentang pertahanan itu nggak butuh waktu nggak pendek waktunya, butuh waktu panjang. Dan itu ada dokumen negara yang memang harus disimpan gitu. Kalau Bang Jali paham apa yang dimaksud Om Kim itu, bahwa untuk menjelaskan secara gamblang tidak cukup waktu yang cuma 2 menit, itu butuh berjam-jam bahkan bisa berhari-hari gitu untuk dicermati. Cuman kita kan harusnya gini loh, kayak Pak Prabowo ini berulang kali selalu bisa menjelaskan apa keberhasilan Pak Jokowi saat menyampaikan visi misi, saat menjawab pertanyaan. Cuman Bang Jali lihat Pak Prabowo ini kurang banget menjelaskan apa yang sudah dia jalankan sejauh ini gitu. Kan dia bisa menjelaskan poinnya, saya sudah berhasil. Contoh misalnya kalau dia dianggap food estate, dianggapkan banyak yang food estate keliru, dia jelaskan dong, sudah berhasil menanam singkong misalnya di daerah ini, bla bla bla, udah prosesnya sudah berjalan dan semoga 2-3 tahun lagi akan mulai mendapatkan hasilnya. Harusnya kan bisa seperti itu. Atau membeli pesawat, dia baru bisa baru membahas pesawat itu saat ditanyakan, bukan saat dia menyampaikan. Jadi ada responsif, bukan awal dulu gitu. Jadi menurut Bang Jali adalah ini Pak Prabowo kurang menjelaskan apa yang sudah dia kerjakan selama 5 tahun, hampir 5 tahun ini gitu. Ya, jadi ada Om Kim ya, lihat sekira saja seorang komandan atau biasa di pasukan tempur itu kalau Om Kim melihatnya ini Pak Prabowo ini tidak bisa memainkan atau menjabarkan secara sama seperti Om Kim detailnya nggak bisa, dia blak gitu. Dan itu karakter komandan Kopassus, itu tim yang memang dibentuk untuk cepat dan taktis. Yang penting poinnya bahwa gue kerja, gue lakukan yang benar gitu. Seperti itu. Nah mungkin di sini kelemahannya Pak Prabowo adalah tidak bisa menyampaikan itu secara waktu ada 2 menit, tapi yang minimal poin-poinnya aja belakang. Nah ini karakter bukan karakter sih, mungkin udah kebiasaan puluhan tahun, jadi sekarang usia 270, berarti udah cukup lama. Jadi seperti itu. Itu bisa Bang Jali bantah. Pak Prabowo ini sudah ikut debat udah 4 kali. Artinya timnya harusnya sudah bisa mengarahkan, Pak, Bapak ini harus seperti ini gitu. Yang Bang Jali harapkan adalah ini bidangnya Pak Prabowo saya bisa ngambil momentum gitu. Nah justru malah di situ kurang gitu. Justru malah kalau untuk timnya Pak Prabowo jelas Pak Prabowo dianggap diserang, cuman kalau menurut swing voter ini Pak Prabowo kelihatan tidak bisa menjelaskan itu. Iya gini loh Bang Jali, ada poin-poin tertentu, ada orang-orang tertentu, misalnya Om Kim nih, pada saat dia di depan publik, pada saat ada ini, padahal otaknya udah nyambung nih, tapi karena pekerjaan yang rutin berhari-hari, bertahun-tahun malah pekerjaan bang, nah mungkin pada saat di situ Pak Prabowo tidak bisa menyampaikan secara jelas, rinci poin per poin dan poinnya aja gitu. Dan ada orang yang tahu piawai banget dengan aturan, tapi belum tentu bisa melaksanakan pekerjaan dan dengan detail. Ada orang yang dua-duanya bisa bekerja dan bisa piawai. Nah, dia Pak Jokowi bisa tenang nih, karena memang dia kuasai dan dia juga emosionalnya, tenangnya itu ada. Kalau Om Kim bilang pengalaman dari dulu, kan pengalaman debat juga dari dulu. Artinya dia sudah ditugaskan. Jadi saat dia sudah mau meniatkan untuk maju memegang jabatan presiden, kan kontestasi ujiannya di debat, berarti harusnya dia berlatih di situ. Jadi gini, debat ini kan kontestasinya ada 5 tahun sekali. 5 tahun sekali itu, sekali debat itu paling 3 atau 4 kali. Nah 3 atau 4 kali itu kalau nggak gampang dengan kebiasaan. Nah kalau sedangkan di militer dengan pekerjaan udah tahunan, beda gitu. Nah kayak Om Kim biasa kerja begini, tiba-tiba 5 tahun sekali Om Kim gini, itu pasti ada butuh waktu, apalagi dibantu dengan usia, gitu loh. Jadi nggak juga seperti itu gitu. Tapi menurut Bang Jali adalah ini sebuah hal yang bisa
apa ya, bisa diatasi lah, karena dengan menjabat dia sebagai Menhan, dia kan banyak menghadiri acara-acara di mana dia diminta untuk berbicara, menjelaskan apa yang sudah dia jalankan. Itu harusnya sudah menjadi latihannya beliau. Itu loh menurut saya. Jadi kalau dia anak baru yang baru mencalonkan, contoh kayak Mas Gibran misalnya, ya kan, dan apalagi ini untuk bidang yang dikuasai oleh Pak Prabowo, harusnya kan lebih di atas angin lah kayak gitu. Oke, kita lebih di atas angin, tapi kan mental kembali ke. Kalau berarti umur 70 tahun belum cukup itu untuk mental. Bukan belum cukup. Ini makanya sekali-sekali Bang Jali coba ke psikolog, bagaimana karakternya Pak Prabowo pada saat itu. Itu ada situasi-situasi yang memang udah karakternya di militer biasa, bang, dan itu bisa terjadi, ya mungkin enggak. Kita cukup berdebat di situ. Sekarang masuk ke Pak Ganjar. Kalau Bang Jali melihat Pak Ganjar lebih baik dibandingin yang pertama. Sudah mulai, bukan menyerang sih, dia bertanya sesuai substansinya, sesuai temanya, di mana dia berhasil menjawab ya, bukan mengerti ya, berhasil menjawab soal ada permasalahan di Laut Cina Selatan, di mana dia harus melakukan kerjasama sementara segala macam, terus menanyakan soal data di akhir kan ada tuh, di mana ada indeks ranking ya, di mana turun di zamannya Pak Prabowo, bahkan Pak Ganjar meminta kalau Pak Prabowo tidak mampu, stafnya maju menjelaskan gitu. Artinya itu kan sebuah hal turun, ya memang kalau dibutuh panjang, cuma kan poinnya harusnya bisa mengerti gitu. Bahkan untuk menyebutkan apa istilah yang disebutkan Pak Ganjar, Pak Prabowo butuh 2 kali dulu untuk ada responnya ya. Om Kim melihatnya gimana? Ya itu bagus, Pak Ganjar indeks poinnya 6,5 kalau nggak salah, 6,5. Itu boleh jujur kurang mengerti juga ya, karena itu sama juga. Itu ada penilaian dari beberapa badan. Nah itu menurut data yang Pak Ganjar punya. Cuman pada saat itu emosional Pak Ganjar juga, kalau ada staf ahli yang sini datang, itu juga nggak mungkin. Seandainya staf ahlinya pun tahu, ngerti, nggak mungkin dia akan berada di situ. Karena apa? Ini keterbatasan waktu. Ini debat milik bertiga, nggak miliknya staf. Itu juga ngaco. Jadi mungkin mereka Pak Ganjar juga terlalu emosi. Gitu. Nah masalah itu konteksnya adalah benar atau tidak, itu kan nanti biasanya setelah hasil debat kayak kita gini nih, biasanya para komentator yang rame gitu. Bukan debatnya yang rame gitu. Itu kalau mau ditafsir, kalau mau tanya pertanyaan Pak Ganjar itu jelas, kalau Pak Prabowo tidak mampu menjelaskan, boleh bawa stafnya. Artinya kalau Pak Prabowo mampu, silakan Pak Prabowo menjelaskan. Tapi kan saat pertanyaan pertama itu Pak Prabowo tidak menjawab, bahkan direspon Pak Ganjar, Pak Prabowo belum menjawab pertanyaan saya nih gitu. Nah baru di kedua dia menjawab, oh tidak cukup waktunya. Harusnya di awal ngomong, Pak tidak cukup waktunya. Iya, Pak Prabowo menjawab. Jadi gini, itu konteksnya adalah tentang kinerja dari Departemen Pertahanan. Nah Pak Prabowo jawaban pertama itu adalah dia tentang bagaimana itu tentang membeli pesawat, pesawat yang ada di itu pertanyaan Pak Ganjar itu tidak soal pesawat, soal ranking. Makanya dia soal ranking, tapi Pak Prabowo jawabnya tentang pesawat. Ini Pak Prabowo jawabnya tentang pesawat. Pak Prabowo tentang pesawat, makanya dikomplain lagi. Saya tidak bertanya itu. Gitu. Nah, jadi intinya adalah Pak Prabowo mau kasih gambaran bahwa indeks itu menyangkut hal seperti ini gitu loh. Makanya bisa jadi Pak Prabowo daripada berlama di sini, udah dia terangkan seperti itu mengenai pesawat ini masa umurnya sekian. Makanya itu jawaban yang tidak kena juga. Itu juga Om Kim merasa, loh kemana larinya nih Pak Prabowo, ngaco juga gitu. Jelas itu ngaco. Yang ditanya mana, yang dijawab mana. Tapi konteksnya adalah dia pengen menjabarkan bahwa penilaian itu adalah menurut Pak Prabowo pada saat itu ya. Menurut Pak Prabowo pada saat itu, ini adalah tidak melihat dengan dia barang bekas, barang second segala macam. Apalagi ada pesawat IBA segala macam, dia hanya ingin menyampaikan bahwa ini berbanding terbalik dengan penilaian tersebut gitu. Nah, sampai di pertanyaan kedua, Pak Ganjar bilang kalau Pak Prabowo tidak sanggup jawab, suruh stafnya kemari. Itu nggak benar. Karena apa? Kalaupun Pak Prabowo bilang, oke, staf saya itu juga Pak Prabowo nanti kepancing, nggak benar. Karena apa? Ini adalah mereka bertiga, nggak perlu staf. Kalau nanti staf datang, itu namanya bukan debat, gitu loh. Nah, Pak Ganjar itu memancing. Nah, untung aja Pak Prabowo tidak ditanggapin, gitu. Dia cuma bilang, ini butuh waktu panjang, clear, gitu.
Oke, itu udah cukup jelas penjelasan dari Om Kimung sama Bang Jali. Ada lagi yang mau ditambahkan Om Kimung? Atau koreksi buat KPU nih? Kayaknya Om Kimung bilang tadi bahwa ini tidak berkualitas. Harusnya bagaimana debat berkualitas sih menurut versi Om Kimung? Sebenarnya sih materi-materinya itu udah jelas. KPU udah memberikan materi-materi jelas. Nah, poinnya adalah kalau Om Kimung lihatnya, iya. Kandidat 1, kandidat 2, kandidat, yuk gua lihat ke depan gitu loh. Kalau seandainya itu kan hanya mau kasih gambaran nih ke para calon pemilih kan, ini dia kan sedang nyari pasar nih. Dia menyampaikan ke pemilih, lu jangan pilih dia loh. Dia aja pernah jadi jabatan ini aja nggak bagus gitu kan. Tapi kan hal-hal itu kalau menurut Om Kimung sama aja gini loh. Lebih baik kita tonjolkan produk kita. Betul. Gitu. Om Kimung biasa jualan nih. Ini barang gue pak selesai. Nah, kalau ada produk lain yang tidak sesuai dengan kita tidak bilang itu produk jelek. Kita nggak bilang itu produk jelek, tapi kita bisa menyampaikan, ya silakan ibu bandingkan. Tapi kelebihan produk kita ada di sini. Nah, di produk sana, ya ibu bisa lihat aja komposisinya kan gitu. Nah, biar tapi kalau di sini berapa kali adalah saling memojokkan gitu. Nah, saling memojokkan ini, ya ini fatal. Berarti kualitas capres kita seperti itu dong, tiga-tiganya. Iya. Ya, makanya demokrasi kan dari kemarin juga Om Kimung bilang, demokrasi itu butuh pembenahan. Contoh kemarin, Om Kimung udah pernah nonton debat Amerika belum? Belum. Contoh kemarin Pak Ganjar mengeluarkan anggaran dipertanyakan sama Pak Ganjar dan Pak Anies. Itu pemerintah tidak berani mengeluarkan anggaran jika tidak ada ketuk palu di DPR. Itu anggaran pendapatan belanja negara itu diketuk palu. Nah, kalau itu tidak sesuai, berarti ada yang salah dari partai-partai itu yang dititipkan menjadi perwakilan kita gitu loh. Nggak semena-mena diamnya. Om Kimung nih, menyampaikan belanja ini, sampaikan dulu ke DPR. Kalau DPR udah tak jalanin. Kalau nggak setuju, buat apa gitu. Jadi ini nggak murni salah. Jadi makanya demokrasi kita masih perlu pemenahan, terlalu dari DPR-nya segala macam. Anggota DPR sekarang juga Om Kimung lihatnya, ya maaf ya, Om Kimung ini salah ya. Kalau dulu Om kadernya kuat, kalau Om Kimung dulu lihatnya, gitu loh. Seperti itu. Jadi kalau Bang Jali melihat bahwa demokrasi ya inilah demokrasi yang sebenarnya ya minusnya ini gitu. Mau diperbaiki gimana pun faktanya demokrasi itu ya seperti ini gitu. Demokrasi itu diciptakan untuk keinginan kita terwujud, dimana yang di saat itu menjadi satu mayoritas itu yang diinginkan, sehingga yang menjadi minoritas harus mengikuti apa yang menjadi mayoritas. Itu jadi semua tidak akan bisa puas. Gitu. Dan cara-caranya pun dari zaman dulu demokrasi seperti ini sekarang. Bahkan di Amerika pun yang menjadi kiblat demokrasi di Amerika pun lebih parah karena apa? Kita mencontoh negara demokrasi yang maju, yaitu adalah Amerika Serikat, di mana cara sekarang para capres-capres nanti bakal ada pemilu di Amerika itu juga nyerang lebih personal lagi. Iya, gini loh, Amerika dunia barat, kita dunia timur, kita menyatukan suku dan bahwa demokrasi adalah produk barat. Wah, demokrasi itu produk barat. Makanya produk barat itu harus disesuaikan dengan kebudayaan kita, nggak harus mentah-mentah. Banyak produk luar kalau mentah-mentah di sini hancur, gitu loh. Jadi ada produk barat yang diambil tapi dikombin dengan keadaan kita nih, masyarakat kita penuh sopan, penuh santun, tidak. Jadi gini loh, kalau kita bertetangga aja udah saling serang, gimana kita hidup mau nyaman gitu. Itu udah demokrasi seperti itu, Om Kimung. Kita tidak bisa membantah gitu. Nggak, ini harus dibenahin. Kalau Om Kimung bilang harus dibenahin. Kalau seperti itu nanti akan, makanya satu kekuatan yang Om Kimung lihat ya, PDI itu adalah dari pokoknya itu adalah nasionalis. Dan Pak Prabowo juga kemarin bisa masuk ke kabinetnya Pak Jokowi, itu rasa nasionalis juga tinggi. Jadi demokrasi benar, ya seperti itu. Tapi kepentingan negara supaya jangan pecah, ya sopan lah, santun lah, boleh nyerang, tapi punya etika gitu loh. Contoh 700 miliar ternyata berapa, gitu loh. Itu kan kalau saya Pak Prabowo mengerti, atau itu ditanyakan ke Pak Anies, nanya itu ke Pak Ganjar atau ke Pak Prabowo? Bang Jadi lupa ingat tuh soal 700 miliar. Nggak menanyakan, dia menyampaikan. Berarti kalau saat itu mungkin ya kalau ada kayak ini nih,
cara waktu sesi debatnya ini kurang puas gitu, terlalu dibataskan waktu gitu. Jadi jawabnya iya gitu. Jadi harusnya kalau ada momen yang benar bebas begitu, jadi Pak Prabowo bisa counternya bisa enak. Iya makanya jadi udahlah materinya nggak usah terlalu banyak, kita bermateri. Yang penting adalah satu materi tapi selesai gitu. Atau mungkin jadi kan kita bermateri si KPU-nya, misalnya ada 5 materi kita buru-buru ngobrol, makanya dibatasin waktu, akhirnya ngambang-ngambang semua dan akhirnya gitu. Iya, gitu. Yang paling penting kemarin itu adalah Pak Ganjar itu udah semua berubah banget, semua berubah gitu. Yang jadi man of the match kalau ke satu Pak Anies, kedua Gibran dianggap sebagian orang ya, Bang Jali juga sepakat. Kalau ketiga menurut Bang Jali adalah Pak Ganjar, man of the match-nya yang jadi yang unggul saat ini. Yang di debat ketiga, tiganya awal wapres segala macam. Oh enggak, debat pertama kalau Bang Jali kan Pak Anies dianggap unggul, ya kan. Di debat kedua Mas Gibran dianggap unggul. Di debat ketiga menurut Bang Jali adalah Pak Ganjar. Kalau menurut Om Kimu siapa? Sama sih, cuman semua bertiga-tiganya berubah. Pak Anies berubah dengan lebih itu, tapi tidak terukur, yang muter-muter lagi. Pak Ganjar juga berubah dari kemarin yang begitu bertahan, tapi sekarang udah mulai ada gebrakan. Dan Pak Prabowo juga berubah dari kemarin ada tinggi langit, sekarang juga mulai ditahan juga. Jadi sama tiga-tiganya kalau menurut lagi sama ya. Kalau Bang Jali untuk kali ini Pak Ganjar. Oke, ada lagi Om Kimung? Itu aja politik kali ini. Nanti sama ini izin nih Bang Jali nih sama Om Kimung mau bikin konten sendiri tapi di YouTube Om Kimung. Silakan aja. Pembahasan gitu. Jadi nanti Bang Jali bakal lebih sering gitu soal ngebahas politik. Oke, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.